Selamat datang di channel Budaya. Channel yang khusus belajar bahasa Dayak Kanaya. Salam budaya. Salam kenal di channel Budaya. Channel yang khusus untuk belajar bahasa Dayak Kanaya. Pengantar. Bahasa Dayak adalah bahasa yang dituturkan atau diucapkan menurut dialek Dayak. Jadi bahasa Dayak adalah sarana komunikasi etnik Dayak lewat penuturan berdasarkan dialek Dayak. Bahasa Dayak merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa yang eksistensinya patut dipelihara dari kemungkinan terkikis lalu habis oleh derasnya arus globalisasi. Gulir globalisasi, modernisasi, dan westernisasi belum selesai. Bagi bangsa dan atau peradaban yang sudah maju, tentunya globalisasi, modernisasi, dan westernisasi bukan lagi masalah, tetapi merupakan tantangan yang membuat mereka semakin terpacu untuk berkreasi dan berinovasi lebih cepat. Sementara bagi negara berkembang, dan terlebih lagi negara terbelakang, justru semakin membuat mereka terpuruk karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan kecepatan global dan kecepatan inovasi. Hanya bagi negara yang benar-benar siap untuk maju bersama dengan kecepatan teknologi dan modernisasi yang akan bertahan, bahkan tumbuh menjadi negara yang lebih maju. Apa itu globalisasi, modernisasi, dan westernisasi? Globalisasi adalah proses mendunia secara keseluruhan atau menyeluruh. Modernisasi adalah proses perubahan dari keadaan tradisional menuju masyarakat yang lebih maju atau modern, atau masa kini, dari manual ke otomatisasi, dari konvensional ke profesional. Dan westernisasi adalah proses meniru budaya barat seperti tingkah laku, gaya hidup, dan bidang lain. Westernisasi terjadi karena pengaruh perubahan sosial budaya dan modernisasi itu sendiri. Seiring berjalannya waktu yang berbarengan dengan kreasi dan inovasi manusia yang tiada henti, tentunya akan ada negara yang akan kehilangan jati diri, kehilangan unsur-unsur budaya. Hal ini sangat mungkin terjadi ketika mereka terlalu mudah untuk mengadopsi dan mengontaminasi akal pikiran, mindset, dari pikiran kuno ke pikiran modern. Bagaimanapun, perlahan tapi pasti, besar atau kecil, daya gebrak tsunami globalisasi, modernisasi, dan westernisasi akan sangat berdampak terhadap tatanan kehidupan umat manusia, termasuk manusia Dayak. Budaya lokal menjadi budaya global, budaya yang kombinasi yang adaptif atau kombinatif dari berbagai budaya, bahasa, dan bangsa. Jika arus globalisasi, modernisasi, dan westernisasi tidak dibarengi dengan kemapanan sikap dan kedewasaan mental, bisa jadi akan ada suku atau etnis tertentu yang hilang. Seiring dengan menghilangnya etnis tertentu, akan berdampak pula pada hilangnya budaya tak benda atau bahasa tertentu. Sudah mulai ada yang hilang. Mari kita lihat beberapa jenis permainan tradisional yang sesungguhnya merupakan budaya yang eksistensinya mulai jarang terlihat. Bahkan mungkin anak-anak kita sudah tidak tahu apa dan bagaimana memainkannya.
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini beberapa permainan tradisional sudah tidak lagi dikenal oleh anak-anak kita, seperti permainan gobak, permainan tradisional yang menggunakan lapangan berbentuk segi empat berpetak-petak. Setiap garis dijaga oleh penjaga atau pihak penjaga. Pihak lawan yang mau masuk harus melewati garis dan jika kena sentuh oleh penjaga, harus berganti menjadi penjaga. Satu tim biasa terdiri dari 4 sampai 6 orang. Dalam bahasa Dayak, permainan ini disebut main asing atau main tabung asing. Egrang, permainan tradisional yang menggunakan dua tongkat yang diberi pijakan untuk berjalan dan menambah tinggi penggunanya. Permainan ini biasa juga dikenal sebagai permainan jangkungan. Dalam bahasa Dayak disebut tongkang. Permainan cakalele, permainan yang menggunakan dua potong kayu, yang satu panjangnya kurang lebih 60 cm dan yang satu lagi pendek, kurang lebih 15 cm. Dalam bahasa Dayak disebut kalele. Main gucu, permainan dengan menggunakan karet gelang dan variannya. Main gambar, permainan menggunakan lembaran atau potongan-potongan gambar dan variannya. Main tian, permainan yang juga menggunakan karet gelang. Permainan kelereng dan variannya. Dan banyak lagi permainan tradisional yang mungkin tidak akan muncul lagi. Entah berapa banyak lagi akar budaya yang akan tercerabut dan terkikis. Hal sederhana yang sudah masuk sampai hari ini adalah ketika teknologi buatan negara luar yang program aplikasi dan database-nya menggunakan bahasa asing. Mau tidak mau harus kita ikuti. Bahasa internasional menjadi sangat familiar dan dibanggakan. Bahasa nasional menjadi kewajiban. Lantas di manakah bahasa daerah atau bahasa ibu? Bahasa internasional, ya, welcome. Bahasa nasional, oke. Tetapi bukan berarti menghilangkan kearifan lokal atau bahasa ibu. Akhir-akhir ini, bahkan tidak sedikit orang tua dari kalangan etnis Dayak dalam komunikasi sehari-hari menggunakan bahasa nasional. Anak-anak lebih sering diajarkan bahasa nasional. Asimilasi dan akulturasi berbagai budaya, khususnya bahasa, adalah aspek yang sangat mudah berbenturan. Bahasa asli daerah ini sudah terkontaminasi, terjadi pencampuran bahasa dan dialek. Ciri khas daerah asli menjadi samar. Yang lebih menyedihkan lagi bahwa ternyata bahasa serta dialek dari luar menjadi lebih dominan. Salahkah orang tua mengajari anak-anaknya menggunakan bahasa nasional, bahkan bahasa asing ketika mereka masih balita? Tentu tidak. Tetapi tidak berarti sama sekali tidak memperdengarkan bahasa ibu kepada mereka. Berangkat dari kepedulian inilah kemudian saya mencoba menggali untuk memungut butiran-butiran kata demi kata yang mungkin masih bisa diselamatkan, agar kelak dan entah sampai kapan kumpulan butiran kata ini masih bisa dijumpai dan dibaca. Bahkan mungkin akan menjadi harta yang tak ternilai harganya di tengah besarnya gelombang pergeseran peradaban umat manusia Dayak yang cenderung bergaya adaptif terhadap budaya dari luar, non-trendy, utamanya kalangan generasi muda, meski menggilas budaya sendiri. Realita.
Harus diakui bahwa seringkali orang tua sudah mengajari anak-anak mereka yang masih kecil dengan bahasa nasional, bahkan dengan bahasa Inggris. Alasan memadukan kedua bahasa tersebut sederhana saja, yakni agar sedari kecil mereka sudah terbiasa dengan bahasa tersebut. Jadi kata pertama yang didengar oleh anak-anak Dayak sekarang adalah bahasa nasional. Mama, papa, nenek, kakek, tante, om, mamam, pipis. Misalnya, mama yang artinya ibu, papa yang artinya bapak, nenek yang artinya nenek perempuan, kakek yang artinya nenek laki-laki, tante yang artinya bibi, om yang artinya paman, mamam yang artinya makan, pipis yang artinya buang air kecil atau kencing. Itulah kata-kata pertama yang biasa disampaikan kepada anak, dan itu tidak salah. Mungkin orang tua berpandangan agar anak-anak mereka tidak lagi dikatakan sebagai kampungan dan ketinggalan zaman. Tidak ada salahnya jika orang tua juga memperkenalkan dan mengajarkan bahasa ibu kepada mereka, supaya mereka juga sadar bahwa mereka anak-anak yang memiliki bahasa asli atau bahasa ibu. Karena itu, sejak kecil mereka mestinya sudah mengenal kata. Begitupun dengan bahasa Inggris. Orang tua mulai memperkenalkan anggota, biasanya dimulai anatomi tubuh, perabot rumah tangga, nama hewan, dan lain sebagainya dalam bahasa Inggris. Anak-anak sudah dicekoki dengan dua bahasa sekaligus. Dapat dipastikan akan sangat sedikit perbendaharaan bahasa Dayak yang keluar dari bibir mulut generasi Dayak. Mereka sudah terlalu fasih dengan bahasa nasional, bahasa Indonesia, atau bahasa internasional, bahkan mungkin bahasa gaul. Bukan ketakutan yang berlebihan. Di satu sisi, kita bangga ketika mereka masih kecil, masih muda, sudah menguasai bahasa nasional dan bahasa asing. Tetapi di sisi lain juga kita merasa sedih karena tidak dapat berkomunikasi atau menuturkan bahasa ibu atau bahasa leluhur mereka. Mungkin itu yang dikatakan sebagai dilema, perlawanan kebanggaan dengan kesedihan.
Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.